Jadi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai surat Al-Ahzab. Tapi sebelumnya, kalian udah pernah membaca surat Al-Ahzab belum sih? Dan kira-kira apa aja yang bakal kita bahas pada video kali ini? Yuk tonton sampai habis. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama untuk belajar tentang surat Al-Ahzab, yang kedua belajar melafalkan dan memahami kandungan surat Al-Ahzab, dan yang ketiga kita akan belajar mengenai kisah Abu Lahab paman Nabi Muhammad yang dikisahkan dalam surat Al-Ahzab. Anak-anak, surat Al-Ahzab termasuk surat ke-111 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab terdiri dari 5 ayat, artinya gejolak api. Selanjutnya, mari kita melafalkan ayat-ayat di dalam surat Al-Ahzab yuk. Ibu akan membacakan ayat dan artinya, nanti kalian ikuti saja ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, hartanya dan apa yang dia usahakan tidaklah bermanfaat baginya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya narong datalahab. Artinya, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Saya selana rongzatalahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Fi jidiha hablum mim masad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak video tentang surat Al-Ahzab. Kisah Asbabun Nuzul, surat Al-Ahzab ayat 1 hingga 5. Pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul terakhir. Saat itu penduduk kota Mekah masih banyak yang menyembah berhala, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab. Setelah wahyu kedua turun, barulah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di hadapan penduduk Mekah. Di puncak Bukit Safa, beliau menyeru untuk berkumpul. Rasa penasaran membuat langkah kaki orang-orang Quraisy semakin cepat mendekati sumber suara, tidak terkecuali dengan Abu Lahab. Wahai sahabat, seandainya aku mengatakan bahwa ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di pagi atau petang hari, apakah kalian mempercayainya? Orang-orang yang berkerumun terdiam sejenak. Mereka sebenarnya percaya dengan perkataan Nabi Muhammad, namun masih tertegun menghadapi pertanyaan beliau. Salah satu dari mereka menjawab, Ya, tentu kami percaya wahai Muhammad. Tidak pernah kami dapati sedikit pun keluar dari mulutmu perkataan dusta. lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang rasul, namun aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Abu Lahab yang mendengar kesaksian keponakannya itu mendadak marah besar. Ia merasa bahwa sosok Muhammad yang sekarang merupakan ancaman bagi kaum Quraisy. Kemudian Abu Lahab memfitnah dan mendoakan keburukan untuk Nabi.
Jadi, cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya. Dengan membawa kemarahan, Abu Lahab meninggalkan kerumunan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab untuk membalas perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat dalam ayat ketiga. Kata Al-Lahab sendiri artinya api yang bergejolak. Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya. Aslinya bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Sebagaimana bunyi surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke dalam neraka. Beginilah awal mula Ummu Jamil memusuhi Nabi Muhammad. Ummu Jamil mengeluh kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan Muhammad." Lalu Abu Lahab bertanya, apa penyebab kekesalan istrinya terhadap Nabi Muhammad? Memangnya apa yang telah Muhammad lakukan kepadamu, wahai istriku? Ummu Jamil menjawab pertanyaan suaminya dengan nada setengah marah. "Tahukah engkau, dia telah menghina kita berdua dengan kalimat bualan dari Tuhannya." Lalu Ummu Jamil membaca surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 di hadapan Abu Lahab. Namun keduanya tidak sadar bahwa kalimat yang diucapkan oleh Ummu Jamil adalah bunyi dari surat Al-Lahab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepada mereka. Beberapa kali Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi Muhammad kepada para tetangganya. Bahkan ia juga memasang duri di jalan untuk mencelakai Nabi. Demikianlah kisah di balik turunnya ayat 1 hingga 5 surat Al-Lahab. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita selalu berkata dan berbuat baik agar terhindar dari balasan siksa api neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, setelah kita belajar tentang surat Al-Lahab, banyak yang kita tahu tentang surat Al-Lahab dan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Semoga semua yang kita tahu dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk terus baca Al-Quran. Sampai di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.